Berarti kalau selamat nanti kita yaumil hisab, sholat kita Pak dianggap bagus oleh Allah, maka selamat kita. Wa anjaha, proses selanjutnya meniti sirat itu kita selamat. Kalau sholat kita dianggap bagus oleh Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa in fasadat, kalau sholat itu rusak, ya, kalau sholat itu rusak, apalagi nggak sholat Pak. Kalau nggak sholat berarti nggak perlu dihisap dia Pak. Karena yang dihisap pertama sholat. Kalau nggak sholat nggak dihisap, langsung diceblongkan, langsung dilempar dia Pak. Maka kalau orang ini sholat tapi rusak kata Rasulullah SAW, maka faqad khaba, sungguh dia telah rugi dia Pak. Proses selanjutnya wa khasara, selanjutnya dia celaka. Berarti kita siap-siap Pak. Kalau sholat sudah rusak di yaumil hisab, maka kita terancam nanti ketika sirat juga celaka gitu Pak. Maka inilah mari kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita perhatikan amal-amal kita, yaitu tentang sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Dia berwakuf, adalah untuk menguji kamu, kata Allah. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling terbaik amalannya? Siapa yang paling baik amalannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang di dalam Islam, Fudail bin Iyad, mengatakan bahwasanya ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Ahsanu amala, amalan yang terbaik itu karena diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa amalan yang terbaik, kata Allah? Amalan yang terbaik itu ialah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Dan juga kata para ulama, ini merupakan syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat amal yang kita lakukan seperti sholat Bapak Ibu. Sholat fardu yang kita lakukan barusan, yaitu berjamaah maghrib, itu syaratnya ibadah itu dua saja kata para ulama. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embelnya Bapak Ibu. Kalau kita katakan dan nawafil maghrib karena Pak RT, nggak bisa. Ya Bu, sedanglah kita karena kita pengurus, jangan. Tapi kita kesini RT nggak RT, pengurus nggak pengurus, siapapun kita tetap sholat berjamaah. Karena ikhlas itu berat. Ulama saja mengatakan ikhlas itu awalnya, tapi kadang-kadang di perjalanan dihantam oleh setan. Contoh seorang imam kayak saya tadi Bapak Ibu. Ketika awalnya bisa saja ikhlas, tapi ketika mulai sholat baca Al-Fatihah, apa kata setan? Baca itu yang agak bagus gitu, boleh orang menguji kamu aja. Akhirnya apa? Sholatnya diperbagus karena pujian orang. Ini juga bahaya. Jadi ikhlas itu memang berat, tapi kita berusaha terus untuk ikhlas. Ini syarat yang pertama. Yang kedua kata Fudail bin Iyad, yaitu benar. Ibadah itu dilakukan ikhlas dengan benar.
Kalau dilakukan ikhlas tapi tidak benar, juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas Rasulullah katakan. Siapa yang melakukan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal ibadah tidak ada ilmunya, tidak ada sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak ada perintahnya, maka raddun, ditolak. Ini yang harus kita cermati Bapak Ibu. Di antaranya keduanya itu harus benar. Benar itu apa maksudnya? Yaitu ikhlas benar. Benar itu ialah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Saya contohkan yang paling mudah, ubudiyah kita ibadah keseharian, sholat berjamaah. Karena kalau sholat berjamaah kita tidak menimba ilmunya, tidak dengan ilmunya, maka keburukan lebih banyak kita terima ketimbang kebaikan. Jadi kalau tidak dengan ilmunya, maka keburukan yang banyak kita peroleh. Kenapa? Bisa jadi kita melakukan sholat itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bisa jadi ngarang-ngarang. Akhirnya kita tersesat. Maka harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis Rasulullah mengancam atau nada-nada seperti terancam di dalam. Apa kata Rasulullah? Ar-rajulu la yusalli sitina sanatan. Ada orang sholat selama 60 tahun. Wa ma yuqbalu lahu sholatun. Tapi tidak satu pun sholatnya diterima di sisi Allah. Pernahkah kita terenungkan hal ini, Bu? Coba kita renungkan sini. Kalau kita contoh nih, Bu, saya minum ini sebentar, Pak. Saya minum. Kira-kira kita baca apa setelah minum, Bu? Bismillah. Saya baca Alhamdulillah. Ini amalan biasa, amalan rutin. Tapi amalan sempurna yang mulia di sisi Allah, sholat. Setelah selesai sholat, apa kita baca? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita baca apa, Bu? Kenapa astagfirullah, Bu? Kenapa tidak alhamdulillah? Harusnya kita alhamdulillah, Pak. Sudah selesai melakukan sholat, minum ibadah. Bukan biasa, bukan maksudnya, bukan utama di sisi Allah. Tapi kebiasaan, minum bisa berupa ibadah, bisa juga enggak ibadah. Kalau dimulai dengan bismillah, niatnya untuk menyegarkan badan dan untuk taat kepada Allah, ibadah. Tapi kalau hanya sekedar minum, minum lecelo, awir, minum, sekedar lepas haus yang kita dapat, nggak dapat pahala. Tapi sholat, kenapa kita baca astagfirullah? Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, bahwasanya kenapa kita mengucapkan astagfirullah setelah sholat, Pak? Mohon ampun. Inilah penyebabnya. Hendaklah dalam diri kita itu ada rasa khawatir atau cemas setelah sholat, Pak. Rasa khawatir. Kalau sholat itu tidak diterima oleh Allah. Ini tadi ancaman Rasulullah. Itu yang harus ada. Makanya kita membaca astagfirullah. Mohon ampun ya Allah. Mungkin tadi sholat saya rusak. Kenapa? Diganggu oleh setan. Awalnya Allahu Akbar. Ternyata setan bisikan, Bu, tadi lah dikunci rumah. Sering itu, Bu. Sering kan, Pak? Begitu juga kita sudah masuk masjid. Tadi dikunci, sekarang keadaan. Terganggu dia. Maka habis sholat kita mohon ampun, karena kita manusia. Kita tidak luput dari salah, maka kita astagfirullah. Maka dua inilah Bapak Ibu. Ikhlas sesuai dengan tuntunan. Seperti sholat berjamaah. Kenapa saya mengatakan hal ini tentang sholat berjamaah? Banyak kita ini yang meremehkan tentang sholat. Contoh, kira-kira makna dari kata-kata orang ini. Kita kata-kata, kita dengar omongannya sepertinya biasa, benar. Yang penting kamu sholat. Yang penting sholat. Yang penting kamu mulai sholat. Kira-kira ungkapan ini bagaimana?
Kalau kita telusuri kata-kata seperti ini, yang penting ambo sholat, pasti dia sholatnya asal-asalan Pak. Sholatnya tidak sesuai lagi dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau katanya yang sholat itu penting, kita balik nih, bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting, pasti orang perhatikan sholatnya. Bagaimana supaya sholat ini diterima oleh Allah, pasti dia akan dalami ilmunya. Karena al-ilmu qabla amal. Karena ilmu dulu baru beramal. Jangan amali dulu sebelum berilmu. Kayak sholat Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Ada orang sholat 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu sholatun, tapi tidak terima satu pun Pak. 60 tahun dia sholat, apa penyebabnya? Maka Rasulullah berikan gambar, la'allahu yutimmu ruku' wala yutimmu sujud. Barangkali sholatnya ini rukuknya benar, sujudnya salah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Barangkali rukuknya salah, sujudnya benar, kata Rasulullah. Yutimmu sujud wala yutimmu ruku'. Mungkin sujudnya betul, rukuknya salah. Kenapa sholat harus kita perhatikan? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Ya Ibu, sesungguhnya yang akan dihisab nanti seseorang hamba di hari kiamat, yang pertama sekali yang akan dihisab nih Pak, dari amalan-amalannya itu bukan haji, bukan puasa, bukan sedekah, tapi sholat, kata Rasulullah. Kenapa sholat? Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang sholatnya itu dianggap sempurna oleh Allah, maka proses, kata Rasulullah SAW, sungguh faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung atau sukses. Berarti kalau selamat nanti kita yaumil hisab, sholat kita Pak dianggap bagus oleh Allah, maka selamat kita. Wa anjaha, proses selanjutnya meniti sirat, itu kita selamat kalau sholat kita dianggap bagus oleh Allah. Sebaliknya kata Rasulullah, wa in fasadat, kalau sholat itu rusak, ya, kalau sholat itu rusak, apalagi nggak sholat Pak. Kalau nggak sholat berarti nggak perlu dihisab dia Pak, karena yang dihisab pertama sholat. Kalau nggak sholat nggak dihisab, langsung diceblongkan, langsung dilempar dia Pak. Maka kalau orang ini sholat tapi rusak, kata Rasulullah SAW, maka faqad khaba, sungguh dia telah rugi dia Pak. Proses selanjutnya wa khasara, selanjutnya dia celaka. Berarti kita siap-siap Pak. Kalau sholat sudah rusak di yaumil hisab, maka kita terancam nanti ketika sirat juga celaka gitu Pak. Maka inilah, mari kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita perhatikan amal-amal kita, yaitu tentang sholat.